Makam Sunan Ampel terletak di Jalan Petukangan 1, Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Makam Sunan Ampel terletak di belakang Masjid Ampel. Untuk dapat mencari makam, Anda harus melintasi jalan di samping masjid dan 3 gapura. Kali ini, kami mendapat kesempatan untuk mewawancarai juru kunci di Makam Sunan Ampel. Inilah liputannya. Ingat ya, agama Islam tidak boleh dua agama. Kalau dua agama berarti tidak sah. Berarti kalau tidak sah berarti Nah, yang di dalam setil sampai big family. Apa big family? keluarga besar. It's very good. Di muka Anda 1 meter grandson, cucu. 2 meter lebih orang dulu kakek kita tinggi-tinggi, 2 meter lebih, 2 meter 10. Kakek nenek orang Melayu ya. Tapi orang Padang tidak mau bilang kakek nenek. Panggilnya Da. Makanya ada film Daduk Maring. Oke, terus yang di luar sama sini student. Apa student? Murid, Orang Islam bilang santri. from here 10 meter green wall. Ya, sampai 40 meter green wall. Bambu-bambu itu ya. Kira-kira 150, tapi ada 2 yang istimewa. Di belakang sana dikubur sama Sunan Ampel, Mbah Soleh die 9 time, mati 9 kali. Nanti Anda buka internet, dunia sudah masuk semua orang. Sini aja jangan bergerak di situ. 3, 4, 6, 9. Tapi tidak dikubur di sini, dikubur di sana. Di belakang masjid pojokan. Anda tahu Satpol PP? Ke kiri 10 meter. Ya. Mengapa kok dikubur sana? Sunan Ampel menjangkau ratusan tahun yang akan datang. Kalau dikubur sini dia pengunjungnya banyak, dia banyak tidak cukup nanti. Lihat orang. Nanti ya omongan saya. Itu yang namanya. Sama Sunan Ampel dikasih 3 jabatan. Number 1 cleaning service, number 2 carpenter, tukang kayu, number 3 arsitek mos. Ya, arsitek. The name Mbah Sonaji, the people of Surabaya call Mbah Bolong. Bolong itu Jawa language, Indonesianya Lubang, English language-nya Hul. Saya imam, belakang saya apa? Makmum. Di muka imam ada tembok, betul apa enggak? Betul. Dia ngambil stek tongkat dari kayu. Kayu ya, dilubangkan ke temboknya. Saya tanya situ, kayu ngelubangin tembok bisa apa enggak? Nggak bisa. Minta tolong sama siapa? Allah. Ayatnya kun, Pak. Kun fayakun. Nah, caranya nih uang Indonesia habis ini. Sekali betul kan 100 Indonesia. Ambilnya di Jakarta ya, jangan diambil di sini. Ya sudah lubang, 100 people hole, tensi Ka'bah saudara. Itu wali, Sunan Ampel lebih tinggi derajatnya dari wali. 9 wali. 9 wali. Nama kecilnya Sayyid Ali Rahmatullah, nama Arab. Sayyid singkatan dari Sayyidina. Nama dia lahir di Champa, Kamboja, nama Kambojanya Bong Sui Ho. SBIE BOOHOO. Ejaan nama. Anda nak nututi ya. Ejaan nama nanti. Gitu ya. Bapaknya namanya Sayyid Ibrahim Samarkandi. Berdomisili di Uzbekistan. Aduh, tahu Anda? Tahu. Rusia Selatan. Namanya Sayyid Ibrahim Samarkandi karena orang Surabaya khususnya orang Jawa nggak makan keju, makan Kong. jadi nggak bisa ngomong Samarkandi, Asmoro Kondi. Ngerti ya? Awas, selalu ada orang namanya Asmoro Kondi sama Samarkandi, one man, pada Sunan Ampel. Jangan keliru ya, namanya 2. Jadi bukan namanya 2, orang Surabaya kan nggak bisa English language. Jadi ngomongnya Asmoro. Ono Coroko. Senangannya O. Jadi lahir di Champa, lalu orang Surabaya bilang Cempo. Jadi bapaknya dan saya Ibrahim Gandhi, ibunya namanya Dewi Chandrawala. Dia lahir di Kamboja, waktu Kamboja kerajaan. Agak gini dia Sunan Ampel. Apa ini? Sipit. Dia masuk Indonesia 1400. Saya tidak terlalu lama, tidak dari Uzbekistan ke Kamboja. Waktu ayahnya dakwah ke Asia, jatuhnya di Kamboja, kawin sama ibunya Sunan Ampel. Dapat anak Sunan Ampel. Ini jurusannya dakwah. Sesudah itu langsung bapaknya sama Sunan Ampel dakwah di Indonesia. Ya. Waktu perjalanan sampai di Tuban, bapaknya meninggal. Jadi bapaknya kubur di Tuban. Jadi kalau Anda ke Tuban tanya, mana makamnya Samarkandi? Tidak tahu.
Siapa tadi namanya? Asmoro Gandhi. Nah, tahu orang Tuban. Ya, sekarang orang Jawa ya. Tak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau tanya jangan bilang Asmoro Gandhi. Jangan samarkan. Ibrahim samarkan. Di kubur sana, terus Sunan Ampel meneruskan perjalanan, mampir di Diponegoro, tahu di bukan? Tahu. Masjid Rahmat. Nah sekarang ya, yang pagi-pagi Gus Dur sudah menyanyi itu. Nah witi ingsun, nah sampean di turu ya Pak. Iki apa sing garakno? Turu ae. Nah itu di situ. Nah di sana dakwanya waktu itu kata-kata masjid belum ada. Itu kan bahasa Arab. Belum bahasa Arab, orang ini belum bahasa. Rumah ibadah. Dia dakwanya ambil bambu, dibikin kipas. Kalau kipaskan dirinya orang sakit adem panas saya. Nggak nyampe lah sini itu orang Bali. Sudah sampai lama langsung dia ke sini. Sebelum dia ke sini kerajaan tadi ada di sini waktu itu ada kerajaan Majapahit ya. Rajanya kalau tidak salah namanya Prabu Hayam Wuruk. Nah, Ya. gelarnya Brawijaya V ya. Ya. Punya Patih siapa namanya? Patih Gajah Mada. Gajah Mada. Presiden nomor 1 siapa? Iya sekarang. Nah, kalau ditato ditumbak laka-laka di bedil mingsi. Yaitu Gajah Mada. Jadi kalau ditumbak sama besi yang sudah dipuasani 1 tahun, dia tertawa. Ditumbak laka-laka. Sampai tembus seperti itu. Kayak makan sego. Nggak tahu itu makan apa. Di bedil mingsi pelurunya itu Malaysia. Makanya waktu zaman Majapahit luar biasa kekayaannya. Punya Commonwealth. Apa Commonwealth? Jajahan. Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Kamboja, Muang Thai, dan Vietnam. Nonim Asian. Apa mahal. Jadi apa sudah tahu musuh namanya ASEAN. Sesudah itu yaitu habis itu waktu itu kerajaan Majapahit goyang. Terus kebetulan tantenya Sunan Ampel. Ngerti tante? Adiknya ibu. Ya. Kalau di sini namanya bibi, betul ya. Pak Sidang Paripurna dia ngacung. Saya punya keponaan, nanti bisa ngatur kerajaan Majapahit ini bagus. Ya, seperti di DPR Jakarta itu ada apa? Korupsi. Seperti itu kerajaan. Orang tidak akan apa. Habis itu dia ngacung, ditanyai sama rajanya suaminya. Hayam Wuruk. Apa pelajarannya? Budi pekerti. Udahlah. Masih Anda S9. Kalau budi pekertinya jelek 5 kali 5 sampai 25, 21. Yang 4 kemana? Nah, katanya Gus Dur ya, bukan saya. Nah ini, budi pekerti nomor 1. Mudah-mudahan Anda besok calon pemimpin bangsa. Amin. Budi pekertinya baik. Jadi rakyat bisa kenyang. Ya ini kan rakyat susah. Diambil orang. Akhirnya dikasih baju oranye, bajunya siapa? KPK. Ini. Terus dia ajarannya dia ngacung budi pekerti. Apa budi pekertinya? Ajarannya mau limo. Mau itu no, ngerti? Mau gak gelo. No, limo itu 5. No 5. Number 1 no woman. Apa woman? Perempuan ya. Jadi sama istrinya sendiri. Sekarang pejabat apa ada WIL, Padinta zaman lain ditaruh di atas. Nggak tahu hasilnya mana. Kalau nanti yang 2 ini dikoreksi jadi pemimpin. Sampean yang enggak. Saya jangan sampai keluar. Satu aja saya amit-amit cerewet-cerewet. Satu cerewet-cerewet. Bulan telat dimarahin tapi barokah. No woman. Nomor 2 no drink. Apa drink? Minum. Coca-Cola botol can boleh. Yang enggak boleh Homer. Cabangnya toa, bir, Alkohol. Nomor 3 no gambling. Apa gambling? Taruhan judi. Nyanyiannya siapa? Roma Irama. Lagi pindah dangdut ya. Nyanyi dangdut. Nomor 5 no maling. Jadi ngambil barangnya orang. Sekarang bukan maling, kakeknya maling alias korupsi. Ini buyutnya koruptor. Nah ini nemenin. Sampai triliunan loh. Jadi Anda mestinya mahasiswa STM tidak bayar ini. Nah, sekarang bayar. Apalagi yang swasta yang bagus mahal. Yang terakhir no candu. Candu itu yang punya dulu RRT. Sekarang diganti dunia semua punya. Diganti narko. Jadi kalau Anda bisa 5, mudah-mudahan Anda bisa. Amin. Ajarannya itu tadi yang punya anak 5,
Ya, di sini punya anak 5, keluar semua tidak ada di sini. Yang satu woman. Apa woman? Perempuan. Married with Sunan Kudus Jafar Siko. Nomor 2 woman. Married with Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ini Palestina, Cetik Palestina. Nomor 3 married with Jogo Kali, tapi kok tidak enak diganti DM Kali Jogo. Nomor 4 Sunan Bong'an, itu bahasa Cina. Sama kan tidak bahasa Cina, bahasa Jawa Bonang. Sunan Bonang. Ya. Nomor 4 Sunan Derajat Raden Kosi. Yang terakhir nomor 5 ya, yang nomor 4 Bonang, nomor 5 nih. Jadi anaknya 2 wali, mantunya wali. Dia wali sudah 6 wali. Mudah-mudahan keluarga Anda seperti itu. Amin. Ya, Sunan yang terakhir Sunan Derajat punya, kalau bahasa Indonesia menyanyi, kalau bahasa Jawanya Bang. tembangnya turi-turi putih. Turi-turi putih. Coba kamu lihat di suaranya sini. Kamu tak tuturi, besok dibungkus kain Kak putih. ditandur neng kebon agung. Ini kebon agung, makam dulu. Seleret ibu nyemplung ya pocongan. Tak kira kembang opo, tanda tanya. Kembang bangkai siksa kubur, kembang melati nikmat kubur. Mudah-mudahan Anda semua kembang melati. Amin. Ya, sekarang satu yang enggak kurang orang baik, merokok, makan di belakang, tidur itu ada biasanya. Ya, dilarang itu. Ya, air itu sumbernya dari sumur. Jadi Sunan Ampel bikin masjid mesti ada sumurnya. Buat apa sumur itu? Untuk wudu. Dan air itu pada tahun 1400, building mosque 1400, tahun berapa? 1400. Nah, waktu itu ini tempatnya orang Gawat ya. Jadi tempatnya 1400 Surabaya khususnya tempatnya Devil and God. Saya tambah sedikit, Sunan Ampel masuk sini kan masih bujang. Dipinjemi sama Raja Majapahit, belum jadi mantunya loh ya. Dipinjemi. Pinjem itu bahasa bosoe nyambut. Kromo Inggil apa? Kurang tahu, diselangi. Ngampil. Nah, kalau NG-nya hilang jadi apa? Ampil. Ampil. Orang Arab nggak bisa ngomong ampil jadi Ampel. Nah, kata-kata itu asalnya dipinjami tanah, ngerti ya? Nah, terkenal di sini Ampel Denta. Denta itu pegunungan. Jadi untungan waktu tahun 1400 ada traktor apa enggak? Nggak ada kok segini lancar. Mungkin tangannya Sunan Ampel di sini. Nggak nyampe lah Anda dengan dia. Masjid Ampel ini kapan dibangunnya? Ya sekitar 1400. Di situ ada building 1420. Di ini ya. Tapi dulunya buildingnya 1421. Ziarah gini 24 jam. Ya, non-stop. Non-stop. Nah, yang enggak non-stop masjid ditutup. Nah, ini kalau tidak ditutup dibikin tidur orang. Kan kotor. Sini non-stop. Kadang-kadang jam 3 malam datang 30 bis. Saya sudah gini, terpantau tak kanjel kok. Ngerti gak omongannya? Ngerti. Abang supaya saya ngantuk harus dilayani katanya. Sebab tamunya dia bukan tamu. Banyak. Paling banyak tanggal merah. Sekarang hari apa? Hari Minggu. Nah ya tanggal merah apa betul? Iya. Banyak. Tadi penuh, untung Anda siang ini saya bisa melayani. Pagi tidak bisa. Penuh ini tadi. Dan lagi tanggal merah bukan minggu. Hari libur tambah penuh lagi. Ya apalagi ini anak sekolah mau ujian. Kesini semua. Minta lulus. Minta lulus. Nanti habis lulus sudah kesini. Jadi digawe tambal butuh. Pejabat ya juga gitu ingin jadi pemimpinan Ke sini. Oh, sudah jadi nggak ke sini? Enggak, pinter itu. Nanti Anda bisa ganti saya. Itu dia tadi liputan wawancara dengan juru kunci di makam Sunan Ampel. Semoga informasi yang telah diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua.